Bavaria, Jerman 1950. Di suatu pulau terpencil di atas gunung api berdirilah sebuah gereja tua yang dipimpin oleh seorang pastor bernama Michael Rainer. Tokoh pastor yang dikucilkan oleh komunitas Katolik karena pandangannya dianggap jauh menyimpang dari ajaran Yesus. Namun kini basis pengikutnya cukup lumayan besar di Bavaria. Kegiatan mereka sangat rahasia dan memisahkan diri dari komunitas Katolik di Jerman. Dilihat dari luar mungkin tidak ada yang aneh orde sesat ini melakukan peribadatan seperti umat Katolik pada umumnya. Mereka datang ke gereja ikut pembaptisan yang dipimpin oleh seorang bishop. Dan seperti biasa, Pastor Michael Rainer pun rutin datang ke gereja dengan pengikutnya. Yang melatar belakangi penyimpangan keyakinan ordo ini karena mereka beranggapan Tuhan adalah wujud dari cinta dan cinta adalah seks. Dengan melakukan hubungan seksual sesama pengikut sekte, mereka meyakini kehidupan manusia bisa menyatu dengan Tuhan. Setiap hari-hari tertentu, para pengikut sekte ini akan melakukan ritual pesta seks berjamaah. Mereka meyakini dengan cara itu mereka bisa melayani Tuhannya. Yang lebih gilanya lagi, anak-anak yang lahir dari hasil hubungan seks sesama pengikut mereka anggap sebagai anak Tuhan, atau dalam bahasa Inggrisnya mereka sebut dengan istilah Children of the God. Dari kecil mereka dididik dan diajarkan untuk berhubungan seks sesama kelompok agar kelak keturunan mereka tetap murni sebagai keturunan Tuhan menurut versi mereka. Dia adalah Suster Catherine, gadis cantik bagian dari Children of the God, gadis malang yang lahir dari orang tua pengikut sekte sesat ini. Almarhum ibunya menitipkan Suster Catherine dari sejak bayi untuk menjadi pengikut sekte pemuja setan pimpinan Pastor Michael Rainer. Suster Catherine sangat diistimewakan oleh ordo sesat ini. Dia dipersiapkan untuk menjadi pelayan istimewa. Bahkan kelahirannya sudah ditunggu dan dipersiapkan oleh pemimpin sekte Pastor Michael Rainer untuk dijadikan perwujudan avatar Astaroth atau sosok iblis yang mereka pertuhankan. Sedangkan ayahnya Suster Catherine memutuskan keluar dari sekte tersebut setelah dia melihat langsung sang istri dibunuh sesaat melahirkan Catherine anaknya. Suster Catherine akan dibaptis kembali setelah umurnya menginjak 18 tahun, tepat di hari All Hallow Eve atau kalender ulang tahun iblis. Dengan melakukan ritual bersetubuh dengan Astaroth, Suster Catherine akan dibaptis dengan darah dari seorang bayi. Untuk mewujudkan ambisi Pastor Michael menjadikan Suster Catherine sebagai perwujudan dari Astaroth. Pastor ini sudah melakukan perjanjian dengan iblis. Dia akan menjadi pengikut setia dengan imbalan akan diberikan kesaktian dan kemampuan ilmu sihir untuk menjadi pemimpin manusia di akhir zaman. Catherine! It's expected this afternoon. Everything's prepared. Oh, my child. She's not a child. Suatu hari ayahnya Catherine, suami dari ibunya yang bernama Henry Bedow, meminta tolong ke seorang penulis okultisme ekspatriat Amerika bernama John Perney agar menjemput anaknya Catherine di Bandara Heathrow, London. Sang ayah sangat mencemaskan keselamatan anaknya karena dia tahu rencana jahat Pastor Michael yang akan menjadikan anak gadisnya sebagai perwujudan iblis.
Dengan alasan ingin bertemu dengan anaknya, sang ayah pun memohon kepada pemimpin sekte tersebut untuk mempertemukan dia dengan anaknya di London. Pastor Michael pun mengizinkan Suster Catherine untuk bertemu dengan ayahnya dengan pengawalan ketat dari seorang polisi yang sudah menjadi pengikut sekte sesat tersebut. Saat itulah sang ayah meminta tolong kepada John Perney untuk membantu menjemput anaknya di bandara Heathrow, London. Dia berharap penulis okultisme tersebut bisa membantu membebaskan anaknya dari cengkeraman ordo sesat ini. Hello, can I help? This is a private view, but we're open every day. I see, yes. Yes, most people... Yes, I think we might have. John Perney pun menyanggupi permintaan dari ayahnya Suster Catherine. Penulis okultisme ini penasaran dengan apa yang menimpa keluarga Bedow ini. Kasus tersebut bisa menjadi studi buku buat karya tulisnya suatu saat nanti. Now don't worry, you get your 10%. John pun berangkat untuk menjemput Suster Catherine di bandara Heathrow, London. Berbekal foto yang dikasih ayahnya, akhirnya sang penulis pun bertemu dengan anak dari koleganya ini. Melihat suster tersebut hanya seorang diri setelah ditinggal pengawalnya untuk menelepon ayahnya, John Perney pun bergegas membawanya meninggalkan bandara. Pengawal Suster Catherine sempat mengejarnya, namun John Perney berhasil membawa kabur sang suster dari bandara. Don't you know? I've never flown before. I see. How long have you been with the church? All of this isn't what I expected. Oh, The children of our Lord. either. Pengawal suster tersebut langsung mendatangi rumahnya Henry Bedow. Dia berpikir Suster Catherine dibawa pulang oleh ayahnya. Henry sempat menelepon anaknya yang tinggal di rumah John Perney, namun pengawal pribadi anaknya berhasil memergokinya. Dia langsung menodongkan beceng ke wajah Henry Bedow. Sang ayah sempat tersungkur setelah wajahnya dipukul dengan gagang pistol. Namun dia berhasil mengambil pistol di dalam laci dan tanpa ampun akhirnya pengawal tersebut mati mengenaskan setelah satu peluru menembus tepat di jantungnya. Sementara itu di Bavaria, sekte sesat pimpinan Pastor Michael sedang menunggu kelahiran bayi dari seorang suster bernama Margaret. Nantinya bayi ini akan dijadikan tumbal untuk diambil darahnya saat prosesi ritual pembaptisan Suster Catherine. Selain itu, ritual melahirkan yang dilakukan kelompok ini penuh dengan hal-hal mistis, seperti mengikat ujung paha Suster Margaret dengan kain putih agar terkoneksi dengan alam bawah sadar Suster Catherine yang sedang tidur di rumahnya John Perney. Lewat mantra sihir hitam atau mirip seperti santet, rasa sakit yang dialami Suster Margaret akan dirasakan juga oleh Suster Catherine yang sedang tidur di ranjangnya. Well, I think he's having some trouble. Why does he make me stay here with you? He wants to keep you safe. Now look. Di tempat yang berbeda, penulis okultisme John Perney sedang menginterogasi Suster Catherine tentang ordo sesat tempat sang suster mengabdikan diri menjadi pelayan Tuhan. Dengan polosnya, sang suster menjelaskan kalau kegiatannya di gereja sangat normal sama seperti biarawati pada umumnya. Namun ada satu yang berbeda, nama Tuhan mereka sembah adalah Astaroth, bukan Tuhan Yesus. Sang suster sama sekali tidak tahu kalau Pastor Michael dan pengikutnya adalah sekte pemuja setan. Akhirnya John pun menyuruh biarawati tersebut untuk beristirahat. Saat Suster Catherine sedang beristirahat, John ditelepon oleh rekan kerjanya, pasangan kekasih Anna dan David. Mereka menanyakan tentang kabar dari biarawati ini. Saat bicara di telepon, John tidak menyadari kalau Suster Catherine sedang mengintipnya di balik jendela kaca. Malam pun semakin larut, namun John Perney masih terlihat duduk di ruangan tempat kerjanya. Sesekali meneguk secangkir kopi, penulis okultisme ini masih memikirkan bagaimana caranya bisa mengungkap siapa sebenarnya sosok gadis bernama Catherine ini dan hubungannya dengan sekte sesat di Bavaria. Akhirnya tibalah momen di mana Suster Catherine mulai diganggu kiriman santet dari Bavaria. Saat tertidur lelap, suster malang ini mulai merasakan apa yang dirasakan Suster Margaret saat menjalani prosesi ritual melahirkan anaknya.
Rasa sakit dan bayangan kengerian terlihat jelas di wajah suster cantik ini. Dia bisa merasakan langsung betapa sakitnya saat melahirkan bayi iblis yang dikandung oleh rekan sejawatnya di Bavaria, yaitu Suster Margaret. Mendengar suara gaduh di kamarnya Catherine, John Perney pun mendatangi kamar gadis tersebut. Betapa kagetnya dia ketika melihat tubuh suster cantik ini sedang menggelinjang seperti merasakan kesakitan. John pun tak berani mendekatinya. Setelah situasi mulai normal, dia pun meninggalkan kamar suster tersebut. Sementara itu, setelah proses melahirkan selesai dan bayi sudah ditaruh di inkubator, dengan santuinya Pastor Michael berbisik di depan Suster Margaret kalau saat ini waktunya dia untuk mati. Dengan kejamnya, suster malang tersebut dibunuh dengan cara disuntik mati. Besok paginya, John Perney mendatangi kamar suster Catherine. Sambil membawa sarapan pagi, dia ingin menanyakan kejadian yang dialami suster tersebut tadi malam. Suster pun menjelaskan kalau dia bermimpi seperti sedang melahirkan. Dalam mimpinya, dia bisa melihat wajah orang tua angkatnya, Josh dan Evelyn. Dan anehnya, dia juga melihat sosok Pastor Michael dalam mimpinya. Dia melihat wajah pastor tersebut terlihat sangat bahagia. John Perney pun semakin penasaran. Dia kembali menanyakan apa sebenarnya yang diajarkan Pastor Michael di gereja kepada pengikutnya. Suster Catherine pun menceritakan kalau pastor tersebut mengatakan dunia ini sedang tersesat. Manusia butuh sosok pemimpin yang punya kekuatan. Semua pengikut harus patuh dan taat kepada pemimpin demi memuja Astaroth yang dipertuhankan. Mendengar penjelasan suster tersebut, John Perney pun menyudahi pembicaraan. Dia berencana untuk melaporkan masalah tersebut ke Uskup Agung di London. John Perney meminta bantuan rekan kerjanya David dan Anna untuk menjaga suster Catherine di rumahnya. Sementara itu, dia akan terbang ke London untuk melaporkan masalah ini langsung ke Uskup Agung. Dia juga ingin mencari tahu informasi tentang sepak terjang dan masa lalu dari Pastor Michael Rainer, pemimpin sekte tersebut. They won. It's Catherine, does it? But what happened to her last nightmare. I hope the hell. Sementara itu, kondisi ayahnya Catherine sedang depresi berat. Dia sangat ketakutan kalau kelompok sekte akan mencarinya setelah membunuh pengawal yang mengantarkan anaknya ke London. Benar saja, rasa takut itu menjadi kenyataan setelah Pastor Michael meneleponnya untuk menanyakan keberadaan pengawal dan anaknya Catherine. Karena tidak mengaku, sang pastor kembali mengirim ilmu sihir ke ayahnya Catherine. Lewat media tali yang diikat di gagang telepon, mendadak telepon yang dipegang Henry Bedo berubah menjadi ular. Ayah suster Catherine itu benar-benar ketakutan. Akhirnya dia mengaku dan ngasih tahu kalau anaknya tinggal di rumah John Perney. Setelah mengetahui Catherine ada di rumahnya seorang bernama John Perney, Pastor Michael pun melakukan ritual pemanggilan roh Catherine. Lewat bantuan ilmu sihir dari iblis, Pastor Michael memanggil Catherine untuk pergi dari rumah John Perney dan datang ke lokasi penjemputan di utara kota London. Karena dipengaruhi oleh guna-guna ilmu hitam, Catherine bangkit dari tempat duduknya. Dengan pengaruh iblis yang menuntunnya, dia dengan sadis membunuh Evelyn, pacarnya David, yang tengah ketiduran setelah semalaman menjaganya. Dalam keadaan pengaruh ilmu sihir, Catherine meninggalkan rumah John Perney. Dia berjalan menyusuri kota London menuju titik lokasi penjemputan yang telah dipersiapkan. Sementara itu, David, pacarnya Evelyn, langsung shock setelah melihat pacarnya terbunuh dengan pisau yang masih menancap di lehernya. Tak
Tak berselang lama, John Perney pun tiba di rumahnya. Dia benar-benar kaget mendapati rekan kerjanya Evelyn sudah mati bersimbah darah. Dia sempat meminta maaf ke David karena telah membawanya masuk terlalu jauh ke dalam urusannya dengan Suster Catherine. Awalnya David sempat marah dengan kejadian yang menimpanya, namun akhirnya dia memutuskan untuk ikut dengan John Perney mencari keberadaan Suster Catherine. John Perney berencana untuk mencari Catherine di rumah ayahnya, Henry Bedow. Setibanya di rumah ayahnya Catherine, John Perney mendapati sosok laki-laki tua tersebut tengah duduk lesu di sebuah kursi yang sudah dilingkari simbol pemuja setan. Laki-laki tersebut benar-benar terlihat depresi berat atas masalah yang menimpa kehidupannya. John Perney mencoba menanyakan keberadaan Catherine, anak dari laki-laki ini. Namun ayahnya Catherine terlihat sudah gak fokus mendengar semua pertanyaan. Dia ketakutan untuk memberitahu keberadaan Catherine, anaknya. Henry Bedow hanya memberitahu agar John menemukan simbol fakta perjanjian dengan iblis yang disimpan di depan altar gereja Red Lake. Karena tidak mendapat informasi keberadaan Catherine, akhirnya John memutuskan untuk mencari simbol fakta perjanjian dengan iblis yang terus dibicarakan oleh ayahnya Catherine. Wasting your time. If you fetch me the pact. What? All right. I tell you what. It's... Yes, you. Westcott! It'll be all right. It'll be all right. Setelah tiba di gereja tua tersebut, John dan David mulai diganggu dengan hal-hal mistis. Mendadak mereka didorong oleh angin besar dari arah altar gereja. Di depan altar mereka melihat sosok hantu Isabella, ibunya Suster Catherine. Hantu tersebut selain menampakkan diri di depan John Perney, dia juga mulai menghantui suaminya yang sedang depresi di kamarnya. Hantu tersebut memberikan sebuah simbol yang selama ini dicari John Perney. Simbol tersebut diambil oleh David, rekannya. Namun setelah dibuka, simbol itu menghilang bersamaan dengan hilangnya sosok hantu Isabella. Tanpa pikir panjang, John langsung mencari simbol tersebut di meja altar. Dan akhirnya dia menemukan simbol tersebut tersimpan di dalamnya. Namun tanpa diduga, rekannya David merebut simbol itu dari John Perney. Kejadian tak terduga akhirnya menimpa David, rekan John Perney. Simbol tersebut berubah menjadi api yang hitungan detik melalap dan membakar tubuhnya David. John Perney tak bisa berbuat banyak. David mati mengenaskan dengan tubuhnya hangus terbakar. John Perney benar-benar terpukul karena sudah kehilangan dua temannya yang mati secara mengenaskan. Dia pun berteriak menantang Pastor Michael untuk datang ke gereja Red Lake. Tanpa diduga, sebuah sinar aneh yang menampakkan sosok Pastor Michael menyerangnya, membuat John Perney pingsan seketika di altar gereja. Setelah siuman, dia akhirnya membawa simbol tersebut ke rumahnya ayahnya Suster Catherine. Sesampainya di sana, dia kembali menanyakan lokasi yang akan dijadikan tempat ritual sekte sesat ini. Karena ditekan, akhirnya Henry Bedow pun buka mulut. Dia ngasih tahu kalau anaknya akan dibaptis di sebuah kuil bernama Mausoleum yang terletak di atas bukit Warburton. Sementara itu, di markas besar sekte sesat pimpinan Pastor Michael mulai diadakan acara pengorbanan darah. Kali ini ibu angkatnya Suster Catherine bernama Eva bersiap mendonorkan semua darahnya untuk prosesi pembaptisan Suster Catherine di hari All Hallow Eve. Akhirnya wanita tua ini mati konyol karena kehabisan darah. Doktrin sesat yang benar-benar membuat para pengikut sekte ini rela kehilangan nyawa demi melayani pemimpinnya. Akhirnya sampailah kita di akhir cerita film ini. Bertepatan dengan hari ulang tahun iblis, Pastor Michael mulai melakukan prosesi ritual pembaptisan Suster Catherine. Dimulai dengan membuat simbol lingkaran yang di atasnya ditetesi darah dari ibu angkat Catherine bernama Eva. Pastor ini mulai melakukan prosesi ritual keji dan biadab. Dengan santai dia membunuh bayi yang tidak berdosa untuk diambil darahnya. Namun sebelum prosesi pembaptisan itu selesai, John Perney berhasil tiba di kuil tersebut. Sebelumnya dia berhasil menumbuhkan Josh, kaki tangan Pastor Michael. Kini John Perney bisa berhadapan langsung dengan Pastor Michael.
Dengan percaya diri akan kekuatan yang dimilikinya, sang pastor pun berbicara dengan santuy. Dia mengatakan kalau John Perney tidak akan bisa melangkahi lingkaran darah yang dibuatnya untuk mengambil Catherine darinya. Circle of blood protects me, as you know. Very soon, Astaroth will live on. No, if you have read the book. Namun dengan tegas John Perney bilang bahwa dia sudah tahu kelemahan ilmu sihir Pastor Michael. Lewat kitab Gremos of Astaroth yang telah dibacanya, John Perney mengetahui kelemahan dari ilmu sihir hitam yang dimiliki pastor sesat tersebut. Pastor Michael hanya bisa dilumpuhkan dengan batu kuil museum yang di atasnya ada tetesan darah pengikutnya. John Perney berhasil membawa batu kuil tersebut dan melumurinya dengan darah kaki tangan Pastor Michael bernama Josh yang sebelumnya berhasil dia lumpuhkan. Dan akhirnya Pastor Michael pun tersungkur tewas mengenaskan setelah kepalanya dilempar batu kuil museum oleh John Perney. Setelah tewas, tubuhnya hilang dibawa oleh iblis ke kerajaannya. Akhirnya John Perney berhasil menyelamatkan Suster Catherine dari iblis yang ingin bereinkarnasi di tubuh gadis cantik ini. Akhir sebuah cerita yang sedikitnya bisa memberi gambaran bahwa kejahatan tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Sampai akhir dunia, iblis akan terus menggoda iman manusia. Hanya dengan iman dan kebenaranlah kita sebagai manusia akan selalu menjadi pemenangnya. Setelah melihat keberhasilan John Perney mengagalkan ritual di acara ulang tahunnya, para iblis pun menangis dan kembali gagal memperdayai manusia untuk menjadi pengikutnya.